Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi translation procedures ya. Saya dapatkan soal-soal ini dari bukunya Gani, Reading and Translation, dan juga panggilan menjadi penerjemah dari Widya Martaya dan Sudiati. Juga dikombin dengan yang lainnya. Oke, saya akan jelaskan John cut himself on the glass. Ini merupakan kalau kita menerjemahkan, pertama kalau yang kita lihat adalah formatnya. Tapi jika format tidak merepresentasikan makna sebenarnya, maka kita berorientasi pada makna. John cut himself on the glass itu sebenarnya bukanlah terjemahan seperti terjemahan literalnya, yaitu John memotong dirinya sendiri di gelas atau di kaca. Tidak seperti itu. Kalau kita bandingkan, kalau kita komparasi, ada struktur yang sama seperti I cut my finger, itu bukanlah saya memotong jari saya, tapi itu adalah sebuah an accident, kecelakaan. Jadi jari saya terpotong. Di dalam bahasa Indonesia itu jari saya terpotong. Nah, ini ada beda paradigma antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nah, oleh karenanya, similarly, John cut himself on the glass itu adalah an accident. Jadi, artinya adalah John terluka, terkena kaca. Itu yang menjadi target language-nya. Sehingga dari sini, prosedur apa yang digunakan? Ada dua prosedur yang digunakan. Pertama adalah modulation. Kenapa kok modulation? Karena perbedaan point of view. Yang pertama, bahasa Indonesia memandang ini adalah pasif, sedangkan bahasa Inggris memandangnya sebagai aktif. John cut himself on the glass, sedangkan bahasa Indonesia, John terluka, terkena kaca. Yang kedua adalah otomatis karena aktif dan pasif, perbedaan point of view, maka strukturnya pun juga berbeda. Satunya itu melukai, cut, satunya terluka. Jadi ada dua prosedur yang digunakan, yaitu modulation dan transposition. Dan yang kedua adalah it was Danny who spilled the beans. Jika kita melihat struktur ini, it was Danny, maka kita harus mencari tahu di mana sih subjeknya itu. Apa itu subjek? Subject is a topic or a doer. Yang dibicarakan adalah subjek. Maka bukan it-nya yang menjadi subjek, tapi Danny lah yang menjadi subjek. Danny yang dibicarakan di sini. Oleh karena itu, ini kemungkinan it-nya adalah, kalau saya akan share lagi, it-nya adalah dummy subject. It-nya adalah introductory. It-nya adalah impersonal. Untuk mengarahkan pada subjek, sehingga kemungkinan ini adalah yang namanya inverted sentence. Artinya adalah subjek datang setelah finite verb. Umumnya kalimat itu subjek datang sebelum finite verb. Tapi ini dinamakan sebagai inverted sentence karena subjeknya datang setelah finite verb. Dan inilah yang disebut sebagai cleft sentence. Apa itu cleft sentence? Ketika subjeknya digantikan sementara oleh it, ya, tapi subjeknya tetap ada, tapi datang setelah verb, finite verb. Dan di situ ada penekanan. Oleh karena itu, inilah yang menjadi penekanannya. Dan inilah yang who spilled the beans itu adalah idiom. Idiom, kalau secara literal diartikan sebagai yang menumpahkan buncis ya, atau kacang. Tapi ini membocorkan rahasia. Berarti ada dua prosedur yang digunakan di sini. Yang pertama adalah transposition, dan yang kedua adalah equivalence. Bagaimana bu kalau modulation? Kalau Anda memandang itu ada perbedaan paradigma, perbedaan point of view, tidak masalah, asalkan you can defend your argument. Oke, inverted sentence yang lain adalah there is a book. There is a book. Itu adalah inverted sentence karena is-nya datang sebelum a book. A book-nya adalah subjek. Jadi subjeknya mana? Ada buku, buku ada. Ya bukulah yang menjadi subjek, sedangkan is-nya itu adalah finite verb. There-nya bagaimana bu? There ada yang menamainya sebagai impersonal atau introductory. Bagi saya there itu adalah adverb. Ya kenapa?
There is a book kan somewhere tuh pasti ada buku. Banyak there is a book, ada buku somewhere. Ya. Ya sama, itu adalah keterangan tepat, ada buku. Nah, itu bagi saya gitu. Oke, it is 10 o'clock now. Sama halnya dengan it was Danny, it is 10 o'clock now. Sebenarnya sekarang itu adalah jam 10. Sekarang adalah jam 10. Now is 10 o'clock. Jadi now-nya itu sekarangnya itu menjadi subjek. Menjadi subjek bukan keterangan waktu lagi, tapi menjadi subjek karena subjek itu salah satunya noun ya. Jadi now itu bukan adverb, tapi adverb karena adverb tidak bisa menjadi adverb, tidak bisa menjadi adverb, tidak bisa menjadi subjek. Maka now ini adalah noun ya. Now itu adalah noun. Sedangkan it-nya itu adalah impersonal atau dummy subject. Ini adalah dummy subject. Oleh karena itu, sekarang jam 10 bukanlah literal translation seperti yang Anda asumsikan, tapi ini adalah transposition bisa dan modulation. Pastinya transposition karena posisinya berubah. Sekarang jam 10 bedakan sama it is 10 o'clock now ya. Dan perbedaan point of view. Apa itu? Now-nya it is 10 o'clock now. Perbedaan point of view, subjeknya datang setelah ini menjadi subjeknya datang setelah is ya. It is 10 o'clock now, sekarang jam 10. Perbedaan point of view. Kalau bahasa Indonesia lebih menekankan pada sekarangnya, sekarang jam 10. Itu Anda bisa katakan demikian. Oke. Yang berikutnya adalah mesin tik ini perlu diperbaiki. This typewriter needs to be repaired. Atau needs repairing, bisa needs repairing, perlu perbaikan. Kalau Anda mengatakan bahwasanya needs to be repaired, tidak masalah, benar secara grammar. Dan ini bisa dikatakan sebagai literal translation karena word to word atau word for word translation. Kalau needs repairing, berarti ada transposition, ya, transposition di situ. Juga bisa dikatakan modulation, asalkan Anda mengatakan perbedaan point of view, perlu perbaikan kayaknya itu bukan transposisi, bukan modulation ya, karena repairing itu kan dia gerund, dia noun. Gerund kan noun kan, perlu perbaikan. Maka repairing bisa menjadi hanya transposition saja, mengubah struktur saja. Oke, yang berikutnya, tampaknya tak layak seluruh hal itu ditulis lagi. Tampaknya itu kan dia adverb. Nah, kalau bahasa Indonesia nggak masalah lah. Kalau misalnya subjeknya tidak diketahui secara jelas ya, tapi kalau tampaknya tak layak seluruh hal itu ditulis lagi. Seluruh hal itu tak layak ditulis lagi. Seperti itu sih, seluruh hal itu tak layak ditulis lagi. Seluruh hal itu tak layak ditulis lagi. Oh, subjeknya seluruh hal itu ya. Nah, seluruh hal itu tak layak ditulis lagi. Kalau yang ini dia menggunakan inverted sentence. It seems that the whole thing is not worth to be written down again. It seems that it is not worthwhile that those things are not atau are rewritten. Ya, rewritten. Bisa transposition juga bisa. Ya. Jadi kita perlu melihat form dulu. But if we fail to read the form, then we can go on with the meanings behind it. Kira-kira apa maknanya ya? Apakah bisa diterima atau enggak? Jadi selain juga form, maka kita juga perlu tahu apakah ada acceptability di situ atau enggak. Makna apa yang terkandung di dalam teks itu, baik itu di SL maupun di TL. I think that's all. Thank you very much. If you have question, then you can text me through WhatsApp or through Telegram.